Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Misi pertama-tama artinya bergerak keluar dari dalam diri kita sendiri dan menjangkau yang lain. Kita perlu menyeberangi zona-zona nyaman dalam diri kita untuk memberikan rasa nyaman dalam arti pengharapan dan keselamatan kepada sesama yang berada di luar diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus dan Barnabas serta para rasul yang lain telah bergerak ke berbagai daerah untuk mewartakan Yesus, kabar gembira Allah bagi manusia. Karya mereka selalu dalam tuntunan Roh Kudus. Kali ini mereka mendapat tantangan baru, yakni ke Makedonia. Dalam sebuah penglihatan, Paulus melihat rintihan orang Makedonia meminta pertolongan. Mereka, para rasul yang sudah terbiasa mendengar bisikan Roh Kudus, langsung menanggapi penglihatan itu untuk sekali lagi bergerak melampaui zona-zona nyaman yang telah mereka lalui. Saudara-saudariku yang terkasih, karya misi Allah memang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Kapan dan dimanapun kita diutus, kita harus berangkat. Maka dibutuhkan sebuah gerakan batin dari setiap pengikut Kristus untuk dasar biblis karya misi ini, yakni menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Tantangan terberat dalam karya misi adalah zona nyaman. Kita tidak akan mau sakit, kita tidak mau hal yang sulit, kita tidak mau sedikit berkorban. Maka reaksi-reaksi pembelaan diri sering muncul untuk menghindari zona-zona misi yang tidak nyaman ini. Misalkan ada yang mengatakan, saya kan pintar, jadi saya tidak cocok bekerja di desa atau di pedalaman. Dan juga berbagai macam alasan-alasan lain yang serupa. Intinya, apapun caranya, zona nyaman ini haruslah dipertahankan. Dan inilah tantangan misi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus seperti biasa selalu jujur bahwa perjalanan kita mengikuti Dia adalah perjalanan yang membutuhkan semangat pengorbanan. Kita akan berhadapan dengan dunia yang dalam pengertian Yohanes adalah suatu masyarakat manusia yang mengatur kehidupannya sendiri tanpa Allah. Allah dilihat sebagai hanya satu pilihan hidup, bukan tujuan. Keputusan kita untuk mengikuti Yesus selalu mengandaikan kita telah paham betul akan pengorbanan yang harus kita lalui. Dalam perjalanan, akhirnya kita terjerat dalam zona nyaman dan kita tidak mau berkorban, sementara ada banyak jeritan dari luar diri kita, entah itu tempat ataupun manusia, serta alam yang berseru, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Kita pun akhirnya menjadi satu dunia yang mau mengatur panggilan hidup sendiri tanpa Allah yang telah memanggil dan memilih kita. Yakni dengan cara mau menentukan saya mau bekerja di mana. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengheningkan cipta. Sekali lagi, kita merenungkan perjalanan hidup dan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Kita perlu menyeberangi diri kita sendiri untuk menanggapi karya misi Allah ini tanpa takut susah dan menderita. Karena kesusahan yang kita jumpai di dunia ini tidak sebanding dengan yang dialami oleh Kristus guru kita. Kalau Dia saja ditolak, maka kita pun akan mengalami hal yang sama. Berjuang untuk diterima dan diagungkan di dunia ini adalah sebuah perkawinan dengan dunia yang mau mengatur hidupnya sendiri tanpa campur tangan Allah, dan itu adalah jalan kepada hukuman kekal. Ingat, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Tuhan memberkati kita semua.